Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ibu, bapak, para jamaah salat subuh di Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, mengawali kuliah subuh ini, maka marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita masih diberi petunjuk, diberi kesehatan, diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, zikir, wirid, doa, kemudian kajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu termasuk iktikaf. Selain kita dapat pahala jamaah sholat, zikir, doa, kajian, termasuk iktikaf. Iktikaf itu ada yang di bulan Ramadan. Kalau nanti Syawal sudah ada iktikaf. Ini termasuk dengan iktikaf, berdiam diri di masjid. Dan mudah-mudahan seluruh amal kita, ibadah kita semuanya diterima dan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, bapak yang saya hormati, kami bersyukur, senang pagi ini kami dipertemukan dengan piantun-piantun yang tangguh, orang yang istiqomah. Ibaratnya panjenengan itu prajurit yang tangguh sampai darah titik penghabisan, tidak undur diri. Sebab ibu bapak, fenomena, bukan fenomena alam, fenomena masyarakat sejak zaman saya masih kecil sampai sekarang, tidak itu di kota, tidak di kampung, tidak di desa, biasanya Ramadan begini, termasuk yang kalian matakan ini, biasanya menjelang Ramadan siap-siap bersih-bersih masjid, kemudian musola. Di kampung-kampung itu malah pasang teratap. Gini apa Pak? Ini terawih biasanya meludak. Alhamdulillah. Tapi di tengah perjalanan semakin bertambahnya hari, maka jamaahnya semakin berkurang. Di sini jantian. Nah, hanya masalahnya ada yang sampai teratap, tapi di 10 hari terakhir tinggal satu baris. Nyolok banget ya. Kalau tadinya sekian kok berkurang sedikit ya wajar. Artinya orang-orang beribadah masjid mushola sudah berkurang. Kemudian di luar sana, sore, siang, mal-mal semakin banyak, ramai, pasarnya ramai. Dulu awal puasa, pekan pertama, rumah makan, warung-warung pada tutup. Upama buka ya ora payu. Tapi di akhir Ramadan, 10 hari terakhir, makan pertengahan pun itu warung-warung, rumah makan sudah pada buka. Terus di sana penjualnya mirsani, kayak ini awan-awan pada dahar ya. Ya kalau orangnya nyun sewu orang jilbaban, dia kayak bawang non Islam jangan.
Saudara kita Nasrani ya patut ora puasa. Ning kae sing wadon agem jilbab iki. Nah, diprei nggih, prei. Ibune patut prei. Nek wong bapake biya serapat seruput. Nah, artinya hari-hari itu sudah banyak orang yang tidak berpuasa. Nah, mengapa begitu? Mengapa begitu terjadi? Itulah Bapak dan Ibu. Tapi ya ada orang sing ngganter puasane. Nyambut gawe ora ngarengo. Ya nyang pasar, ya nyang mall, ya keluarga di Jakarta pada pulang ning puasa. Nyang masjid ya nyang masjid. Malah mengi-mengi yang masjid etika. Lah, itu bedanya Ibu Bapak. Gambaran tadi itu ada memang kaum muslimin muslimat, saudara kita yang memang konsisten dalam beribadah. Atau istilahnya adalah istiqomah. Ada yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah. Mengapa ada orang beristiqomah? Mengapa ada yang tidak? Ada yang iya. Yang tadinya puasa dadi ora. Tadinya sok jamaah di masjid dadi ora. Sok pengajian dadi ora. Mungkin mereka itu memang tidak tahu saya puasa dasarnya apa. Kenapa saya puasa? Tidak tahu dasarnya. Dan juga mungkin puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lillahi taala, tapi karena yang lain-lain. Atau orang patut wong tanggane pada puasa yang melu puasa. Itulah Bapak dan Ibu yang menjadikan tidak istiqomah. Nah, mestinya kita harus istiqomah dalam keimanan, dalam keislaman, dalam beribadah, termasuk ibadah puasa, sholat dan seterusnya. Nah, sebagaimana tadi awal saya matur, kami bacakan Quran surat Fussilat ayat 30. Quran surat Fussilat itu Quran surat nomor 41. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah mengakui ketuhanan Allah dengan segala konsekuensi dan implikasinya, ya nyembah, ya taat, ya patuh dan sesuai dengan perintahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turunlah para malaikat kemudian menghiburnya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan punya perasaan khawatir, jangan punya perasaan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah panjenengan gembira. Ini malaikat loh. Mudah-mudahan kamu gembira karena engkau akan mendapatkan surga. Orang yang istiqomah itu dijanjikan akan mendapatkan surga dari Allah SWT. Termasuk dari yang satunya ayat 13-14 Quran Al-Ahqaf surat ke-46. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, konsisten, ajak lurus, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka janganlah engkau punya perasaan khawatir, jangan punya perasaan sedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang calon penghuni surga. Khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Jaya ambi makanu ya'malu, sebagai balasan atas apa-apa yang mereka lakukan. Surga Ibu, surga Bapak, ini adalah surga dari Allah SWT untuk penjenengan semuanya orang-orang yang istiqomah. Nah, kemudian jadi kita punya pengertian sekarang bahwa dalam hal pengakuan kita kepada Allah, kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah,
syariat, ibadat semua dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu bahasa Arab, artinya lurus, teguh pendirian, konsisten, ora mencla-mencli. Pendengar nggih dadi wong diarani wong istiqomah mesti seneng. Aku lah seneng karo Pak Yoyo kae lho, orangnya istiqomah. Kalau Pak Yoyo dadi kepala sekolah misalnya, lah kepala siki lah ngendikane ayo A, B yo B, ora celam-celum wingi ngomong ki sing ngomongnya angel temen dinut lah gitu nggih. Jadi predikat istiqomah itu baik untuk semua urusan. Wong istiqomah seneng. Dadi pimpinan kok wingi ngomong ki siki sejen maning ya ora istiqomah. Monggo kita menjadi orang yang istiqomah dalam segala hal. Istiqomah artinya konsisten, teguh pendirian, lurus ajeng. Nah, dalam hal apa ya apa saja, termasuk dalam beribadah. Nah, tadi ada contoh saudara-saudara kita yang tidak istiqomah, mau puasa siki wis ora, mau sok maca Quran dadi ora, mau terawih siki ora. Yes, ben mereka urusan mereka. Dan kami kita monggo yang berada di masjid ini mudah-mudahan termasuk golongan yang istiqomah. Amin. Monggo kita niati. Kalau penjenengan biasanya sholat berjamaah, monggo tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan istiqomah. Diramaikan masjid ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang akan meramaikan masjid ini? Tidak ada orang sana-sana, ya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sing meramaikan masjid kok jangan regeng banget. Siapa yang membuat regeng? Ya tentu umat Islam di sekitarnya. Termasuk penjenengan punya tanggung jawab untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Mungkin nanti di sopo penjenengan di antara penjenengan itu topik yang bagus untuk topik tentang memakmurkan masjid. Luar biasa itu. Di lain kesempatan monggo untuk dari penjenengan. Nah, monggo yang sholatnya jamaah silakan. Bapak-bapak utamanya. Rasul itu kan sampai seperti mewajibkan bahwa laki-laki itu sholat di masjid itu wajib, satunya begitu. Kan pernah ada itu di riwayat itu ada orang buta. Ya Rasul, apa kami juga wajib jamaah di masjid? Jawabannya, kamu dengan azan dengar apa tidak? Dengar, yuk ke masjid. Bahkan Rasulullah saking denen mau apa penekanan. Pokoknya laki-laki yang tidak jamaah di masjid akan saya bakar rumahnya. Nah, itu peringatan keras. Nah, bapak-bapaknya. Nah kalau ibunya boleh. Ibu di dalam ya boleh, teng masjid ya boleh. Kemudian kalau tidak ada hal-hal yang negatif, fitnah macam-macam di masjid saja. Banyak keuntungan Bapak Ibu kalau pengen jamaah di masjid, dari dengar azan terus wudu sudah dihitung kebaikan, ngagem pakaian yang bagus kebaikan, itik yang masjid, setiap langkah satu kebaikan, setiap langkah satu kebaikan, dosanya berkurang. Nah, di masjid datang sholat tahiyatul masjid, nonton kono sih sholat 2 rakaat. Setelah sholat sambil nunggu qomat, maka panjenengan wirid. Wah, itu pahala tok. Dan itu antara azan dan qomat itu kalau panjenengan akan berdoa termasuk waktu-waktu yang sangat mustajab. Ndonga nggo dhewek, nggo putra wayah. Ora teng bahasa Indonesia nganggo ora teng bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ditutup robana atina fi dunya hasanah wa dengan apa nggih? Yes. Asal jangan berdoa, ya Allah tanggaku sing sebelah ronge nyengit banget. Tidak boleh. Berdoa yang baik-baik untuk dirinya, untuk putra wayah,
nggo tanggane kanan kiri boleh. Apa boleh Pak mendoakan tangganya boleh. Ya Allah, tangga gue dening ya sikil gondas nggo sikil ning isih kurang bae ya Allah. Mudah-mudahan diparingi sabar, mudah-mudahan diparingi kecukupan. Ya Allah, kayak tanggaku bocah prihatin banget. Sekolah ora tau sangu iki, mudah-mudahan dadi bocah sing becah soleh. Sing didongakna mboten ngerti, Bu. Sing ora ngerti. Itu doa yang malah luar biasa. Panjenengan sing mendoakan juga luar biasa. Ini pengetahuan menurut kalian ya. Itu istiqomah. Monggo panjenengan sholat berjamaah di masjid secara istiqomah. Terus ibu bapak, ada yang penting lagi. Ini juga hadis ya, bahwa hamba Allah yang biasa ke masjid, tatkala dia sedang bepergian atau tatkala dia sedang sakit, maka tetap mendapatkan pahala berjamaah di masjid. Nah, ini penting. Jadi panjenengan tiap hari subuh, luhur, ngasar, maghrib, tiap hari tidak melihat panas, tidak melihat hujan, tidak melihat sibuk dan sebenarnya konsisten istiqomah jamaah di masjid. Suatika panjenengan lagi orang sehat, tetap panjenengan dicatat mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis lupa, Bu. Juga panjenengan saat itu sedang bepergian kemana, tanggung aduh ketinggalan jamaah gitu. Tetap panjenengan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Satu, monggo panjenengan waktu bulan Ramadan panjenengan biasa jamaah. Lanjut tidak puasa, tidak Ramadan, tidak bulan apa, panjenengan istiqomah jamaah di masjid. Yang kedua, istiqomah melaksanakan sholat sunat. Tadi kan fardu, kan sunat. Gan fikih jadi sunat itu kalau dilaksanakan itu dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kalau orang dilaksanakan apa-apa iki dulu. Justru monggo kita tingkatkan sholat sunat kita. Tatkala panjenengan rawuhan masjid sholat tahiyatul masjid. Kok sholat duhur isiana waktune sholat maning sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu. Sak pengen duhur 2 rakaat, bar duhur rasa kesusu, sholat 2 rakaat. Angger ngasar tidak ada, sebelum sesudah tidak ada. Kalau maghrib setelah sholat maghrib, sholat 2 rakaat. Setelah sholat isya ya sholat 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Itu sholat yang mengikuti sholat fardu, jenenge sholat rawatib. Insya Allah sholat rawatib itu punya peran besar nanti tatkala panjenengan di sidang. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalat. Idza salatu angger yang pertama-tama ditanyakan tentang ibadahnya anak Adam adalah sholatnya. Idza sholat sa'iru ngamalihi wa in fasadat sa'iru ngamalihi. Angger sholatnya bagus, insya Allah ibadah yang lain mesti bagus. Nangge sholatnya denglungan, yang lain-lain ya jangan ditanya, sama saja. Nah, terus gini, angge sholatnya kadang-kadang namanya sholat ya, godaannya banyak. Kalau sholatnya ditanya, kemudian terus Allah menanyakan, ini ditanyakan, gimana si fulan ini sholatnya? Malaikat menjawab, oh ini Rasul, ya kurang ini. Tanyakan, lihat bagaimana amalan sholat sunatnya. Oh bagus,
rajin sholat sunat lah untuk memperbaiki kualitas dan nilai dari sholat fardunya. Jadi monggo sholat sunat rawatib itu dilaksanakan secara konsisten, insya Allah bisa untuk nutup kekurangan dari sholat fardunya. Belum, ini konsisten sholat fardunya jamaah. Yang kedua, sholat sunatnya. Yang ketiga, ingat dulu ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang di Allah, yang dulu ada 11 itu, salah satunya adalah orang yang sholat malam. Saya mengajak untuk diri saya, untuk panjenengan, di masjid ini sudah tidak ada lagi tarawih. Syawal sudah tidak ada tarawih. Malam Senin sudah tidak ada tarawih. Nah, tarawih monggo dilaksanakan sendiri di rumah. Jenenge salat lail, qiyamul lail. Arep telung rekangan ya monggo, ning sing ganjil ya nggih. Telung rekangan ya monggo. Arep 8 ditambah 3 ya monggo. Kok panjenengan punya waktu banyak, akan biasanya ping 3 niku ya monggo. Sing penting salat terus diakhiri dengan salat yang witir, yang 3 rakaat atau yang ganjil. Monggo panjenengan sitar wadul, arep nangis, arep apa itu zikir kepada Allah SWT, silakan. Tidak ada orang tahu. Dan menurut saya pribadi loh nggih, angger wengi-wengi jam 3 kok panjenengan salat tahajud, ora usah nyekeli HP, ora usah nggugai ngana-ngana, ora usah chattingan, ora usah WA-an. Meskipun panjenengan, Pak, ayo pada tahajud. Mbok nanti ada unsur-unsur enggak kayak pamer. Memang sih ya panjenengan mungkin nggugai, wong nggugah nganggo WA gitu. Sing digugai bapake bae, putrane silakan. Kodek Pak jam 3 yo. Ini untuk saya, ora usah nggugai ngana-ngana nggih. Rasa chattingan main WA. Enggak usah lah ngembek ndarani orang pamer. Kalau yang sholat seperti itu, tolong sembunyi saja. Tidak usah dipamerkan. Jadi tadi sholat jamaah, sholat sunat, kemudian sholat qiyamul lail. Monggo saya mengajak untuk diri saya, saya ya cekelalen, termasuk panjenengan, mudah-mudahan bisa istiqomah terus, termasuk istiqomah. Kemudian yang berikut Ibu Bapak, panjenengan biasanya ngrek puasa kan, wah kudu entuk sakmene jus sewengi sejus wandi jus itu nggih. Ya mudah-mudahan nanti wis ora puasa ya wandi jus silahkan. Kalaupun berkurang ya aja banget. Waktu puasa wandi jus sehari 1 jus, ndang wis puasa. Nah, jas juta. Wes keran lalu senggol. Monggo lah ya bar maghrib, bar subuhan silakan. Nah, kemudian yang berikut adalah ini kita ikuti apa itu? Hal-hal yang baik-baik waktu Ramadan kan, waktu bulan kan yang baik-baik termasuk infak, sedekah, seneng aweh itu ya dilanjut. Seneng infak, sedekah dan seterusnya dilanjut. Kemudian Ibu Bapak, yang berikut adalah tentang bagaimana caranya kita supaya bisa jadi orang-orang yang konsisten. Bagaimana caranya? Ini kiatnya nggih, kiatnya. Supaya kita jadi orang yang bisa istiqomah konsisten caranya. 1, ini pokok penting. Meluruskan niat. Niat apapun yang panjenengan lakukan dikembalikan secara lillahi ta'ala. Salat bukan karena keluarga, bukan karena lingkungan, bukan karena, tapi saya benar-benar karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bu ana wong bu ora, bu apa pokoknya tetap istiqomah lillahi ta'ala. Itu meluruskan niat kita. Makanya Ibu Bapak, teman-teman kita tadi itu
jam tangga ya ini seorang puasa, ya karena puasanya bukan lillahi ta'ala. Kalau dia tahu bahwa puasa itu adalah wajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib puasa. Bu apapun kondisinya kecuali sakit. Kalau sakit tentu nanti dia barang siapa yang sakit maka boleh tidak berpuasa. Barang siapa yang bepergian boleh tidak puasa. Yang boleh medhot tidak puasa karena sakit atau bepergian. Kalau ibu-ibu karena haid, melahirkan. Kalau bapak-bapak boleh medhot itu hanya kalau karena bepergian, karena sakit. Itu pun nanti harus diganti dengan hari yang lain. Lah ngrimo yang pasar baru bepergian, ya bepergian yang ada ketentuannya nggih. Mereka medhot tidak puasa begitu enaknya karena dia tidak tahu hukumnya berpuasa. Satu, jadi meluruskan niat. Yang kedua, supaya kita menjadi orang-orang yang konsisten dalam beribadah, kita banyak bergaul, banyak akrab dengan orang-orang yang ahli ibadah. Saorane kalau pengen kok dekat dengan orang-orang yang sholat rajin, ibadah yang rajin, ya kegawa, ya kegawa. Misalnya gitu lah yang di perjalanan, Pak, sholat sih, ayo, gitu. Nah, kan ada Allah menjanjikan ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di Allah SWT tatkala hari kiamat, tatkala tidak ada perlindungan, yaitu orang-orang yang hatinya mu'allaqun bil masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya selalu tertaut dengan masjid. Sing tukang adzan iki sinten iki atine iki kemutane wah gitu nggih. Nah, kayak Pak Kaji Muhsin itu jam 3 pundul seprapan di sahur gitu. Tak lungokke wit tanggal 1 tekan siki masih sahur gitu. Konsisten. Jajal Pak Muhsin ora konsisten. Pengen biasa nunggu mongko dhisik. Wong Pak Haji Muhsin urung buka iki gitu. Kok bisa kemudian kebablasan karena tidak dibuka gitu. Ini ya. Nah, itu yang kedua, bergaul banyak, gaul dekat dengan orang-orang yang memang ahli-ahli ibadah. Yang ketiga, sregep seneng mengikuti kajian dan pengajian. Seorang-orangnya ngerengel pengajian kan ada motivasi. Yang kedua, ngerti oh ternyata puasa ini wajib. Ternyata tidak boleh begitu enaknya medhot. Ternyata gitu. Oh ternyata kita baiknya wis ora Syawal piye isih kudu. Nah itu nggih, itu kalau orang yang senang mengikuti pengajian, kajian. Kalaupun penjenengan senang maca YouTube sing diwacani ya hal-hal yang sifatnya tentang kajian. Ustadz ini, kiai ini, tapi ingat kadang-kadang sok membuat atau YouTuber itu senengnya adu-adu, ini dengan ini kata beliau diadu, ya, jangan ke bawah. Juga loh, menurut Ustadz ini gimana, menurut ini siapa gimana, orang rasa bingung, ya. Sing enteng-enteng mawon, rasa sing abot-abot sing kaya ndak usah. Ikuti kajian yang sifatnya memberi motivasi aja. Nggih. Kemudian yang keempat, panjenengan selalu berzikir di mana-mana saja, memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Ya Allah, saya sudah menjadi orang-orang yang Islam, yang soleh, sing sering ibadah. Mudah-mudahan hati saya senantiasa dikokohkan, jangan bengkok kemana-mana, jangan condong kemana, tetap istiqomah lillahi ta'ala, la ilaha illallah.
Kan banyak Bu sekarang pendeta lebu Islam. Kemudian direktur Washington apa itu? Itu bank apa itu jadi masuk Islam. Tokoh-tokoh masuk Islam. Sing mone Kristen Katolik masuk Islam karena wong-wong pinter. Masuk tahu kebenaran Islam. Lah panjenengan yang sudah berada di dalamnya, monggo ditambah pengetahuannya, dikokohkan, dilebihkan dalam beristiqomah. Kemudian yang kelima, mengingat kematian. Kita tidak tahu matinya besok, lusa dan seterusnya. Puasa depan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Okay? Masih ketemu Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita berdoa dipanjangkan umur. Tapi yang Allah menghendaki apa boleh buat. Bu, pangapunten saya itu di berkah itu sudah tak hitung itu sudah 2008, sekarang sudah 2022. 14 tahun. Perasaan kula kaya isi wong anyar. Lihat coba lenggah teng mriki ujare lagi pirang tahun. Nggih. Ujare wis suwe banget. Ujare lagi wingi jobne. Nah, ternyata waktu di dunia itu sangat pendek. Untuk itu monggo sisa hidup kita itu tinggal berapa lama kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora usah ngumbar kesenangan. Nanti kesenangan yang tiada batasnya adalah tatkala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sing jenenge melaksanakan perintah Allah kadang-kadang memang tidak mudah. Wong puasa kan rekasa. Senenge pit-pitan Mbak Bayu, pit-pitan terus seneng banget. Puasa kan yang ngelak, yang minum, itu kan tidak menyenangkan Bu. Jujur saja ngono. Sing ahli puasa mesti merasakan ana ora kepenak ya puasa. Termasuk traweh, ala isih kelempoken kon traweh. Lah sing ngandan sapa gasik temen. Subuh lagi kepenak-penak sare. Lah wis subuh. Tuh. Memang untuk melaksanakan dawuh atau perintah Allah itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Untuk itu kita harus bersabar. Maka sabar itu ada dua. Sabar tatkala menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Bocah ndelahnya rumah sakit kena Omikron, sabar. Ndelah awake wingi greges, sabar. Ndelah apalagi sabar. Sabar menerima cobaan dari Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak yang saya sampaikan. Jadi monggo kita berniat untuk konsisten dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama, kita luruskan niat kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah benar-benar lillahi ta'ala. Yang kedua, banyak dekat dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh. Kemudian senang mengikuti pengajian-pengajian dan kajian, banyak berdoa, zikir kepada Allah. Kemudian kita mengingat kematian bahwa hidup kita itu tidak lama lagi. Supaya nanti di sana dapat bekal banyak, maka kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kita senantiasa harus bersabar. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di bulan Ramadan ini 4 kali sowan ke sini menyampaikan hal-hal yang mungkin berkenan, kadang tidak. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kalau ada manfaatnya ya monggo dipun agem, kalau tidak ada ya yang penting kita sudah niat mengikuti pengajian. Namun mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan apabila kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah kerso mengikuti kegiatan ini. Untuk itu mudah-mudahan apa yang dia lakukan itu mendapatkan balasan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat
beridul fitri, mudah-mudahan panjenengan berbahagia dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Sing artinya apa artinya niku? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah panjenengan dan ibadah kula. Akan ditambah dia mohon maaf lahir batin ya boleh. Mudah panjenengan termasuk orang yang menang boleh. Menang wong tiap hari ibadah, menang yang begitu itu panjenengan termasuk pemenang. Nang puasa kalau tolong dina, terawih ora tahu ya bukan pemenang itu, namanya pecundang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf bila kita berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.